Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arina Kunaah, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang pada saat ini berada di Departemen Keperawatan Lanjut. Saya adalah salah satu dosen pengajar di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi terkait dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, di mana pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini kita akan mempelajari mengenai anatomi fisiologi, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, sistem pencernaan, perkemian, integumen, persepsi sensori, dan juga sistem pernafasan. Yang akan dipelajari berikutnya yaitu terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, sistem pencernaan, perkemian, integumen, persepsi sensori, dan sistem persarafan. Selain itu, kita juga akan belajar terkait dengan perkembangan intervensi keperawatan dan juga mempelajari tentang bagaimana memberikan pendidikan kesehatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan pada berbagai sistem yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan kasus gangguan sistem pencernaan, perkemian, muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, persarafan dengan memperhatikan aspek legal serta fungsi advokasi pada perawat. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada klien dengan berbagai kasus, misalnya pada kasus sistem pencernaan, sistem perkemian, muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, persarafan, dengan standar yang berlaku yang disertai dengan kemampuan dalam berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Capaian pembelajaran lain yang diharapkan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 adalah mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada klien dengan beberapa kasus tersebut dengan menggunakan berbagai media sesuai dengan sasaran yang dicapai. Capaian pembelajaran yang terakhir yang diharapkan pada perkuliahan Keperawatan Medikal Bedah 2 adalah mampu untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah klien dengan gangguan sistem pencernaan, perkemian, muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu topik di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, yaitu terkait dengan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Topik yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah untuk mencapai capaian pembelajaran, yaitu asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Topik ini membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan bagaimana memberikan penanganan atau membuat asuhan keperawatan pasien dengan fraktur. Adapun bahan kajian dari materi ini yaitu terlebih dahulu kita akan mereview terkait dengan anatomi fisiologi dari muskuloskeletal, sistem muskuloskeletal. Kemudian kita akan belajar terkait dengan konsep dasar medis fraktur. Setelah itu baru kita akan membuat asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, khususnya pasien dengan fraktur. Pada akhir sesi pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama yaitu mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, jadi mampu menelaah terkait dengan pengkajian, item-item pengkajian apa saja yang harus diidentifikasi pasien dengan fraktur. Pengkajian mulai dari melakukan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kemudian mengevaluasi hasil pemeriksaan penunjang. Selain itu, setelah mengidentifikasi pengkajian, mahasiswa mampu untuk menetapkan diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Jadi mengetahui atau mengidentifikasi diagnosa yang muncul pada pasien tersebut, kemudian menyusun rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan diagnosa yang sudah ditetapkan. Setelah itu, mahasiswa mampu memberikan implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu mengevaluasi
asuhan keperawatan yang sudah diberikan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Metode pembelajaran yang akan digunakan pada penyampaian materi berikut adalah dengan menggunakan e-learning, yaitu kita menggunakan kombinasi antara Zoom dengan Aula. Zoom kita gunakan untuk proses tatap muka, jadi pemberian penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa melalui ceramah dan diskusi. Sementara untuk Aula digunakan setelah sesi perkuliahan melalui Zoom menggunakan Aula, di situ akan disematkan kuis. Jadi mahasiswa diharapkan setelah proses perkuliahan mengerjakan kuis yang sudah ada di Aula. Materi pada topik ini disampaikan dalam kurun waktu 3 kali 50 menit. Proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini akan dilaksanakan secara interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan untuk bertanya selama proses perkuliahan. Mereka juga diperkenankan untuk menyampaikan atau sharing informasi terkait dengan topik yang kita bahas, terutama nanti pada saat studi kasus. Selain bertanya, mahasiswa juga bisa menyampaikan pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai topik, pada akhir sesi perkuliahan saya akan memberikan trigger case dalam bentuk kasus untuk didiskusikan bersama. Evaluasi untuk pembelajaran keperawatan medikal bedah 2 ini dilakukan melalui kuis atau ujian tulis dan juga mengevaluasi soft skill dari mahasiswa. Ujian tulis meliputi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, khususnya sistem pasien dengan fraktur. Sementara untuk soft skill meliputi keaktifan mahasiswa selama berdiskusi, kemampuan menyampaikan materi atau pendapat, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran. Adapun prosentase atau bobot untuk penilaian adalah 70% dari ujian tulis, 30% dari soft skill mahasiswa. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di akhir perkuliahan saya akan memberikan studi kasus kepada mahasiswa. Jadi ini akan merangsang mahasiswa untuk berpikir terkait dengan topik yang sudah disampaikan sebelumnya. Studi kasus yang saya gunakan adalah mengenai pasien yang mengalami fraktur. Pada studi kasus tersebut, saya memberikan pemaparan mengenai keluhan yang dirasakan oleh pasien, pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan kepada pasien, dan rencana atau tindakan keperawatan, rencana penata laksanaan yang akan diberikan kepada pasien. Mahasiswa diminta untuk menentukan diagnosa keperawatan yang muncul dari studi kasus yang sudah disampaikan. Selain itu juga mereka diminta untuk membuat atau menyusun rencana intervensi yang akan diberikan kepada pasien berdasarkan diagnosa keperawatan yang sudah diangkat. Baik, berikut ini akan saya sampaikan tampilan contoh video pembelajaran keperawatan medikal bedah 2. Baik, izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore pada segenap mahasiswa untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Jadi agenda kita hari ini yaitu membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Terutama nanti yang kita bahas adalah terkait dengan salah satu kasus yang biasanya sering terjadi, yaitu kasus fraktur. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi tulang panjang, tulang pipi, tidak beraturan, pendek, sama sesamoid. Berdasarkan jaringan ada tulang padat dan tulang rawa. Ada yang bisa mencontohkan yang termasuk dengan tulang panjang, yang termasuk kategori tulang panjang? Ada tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang kering, dan tulang telapak tangan. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari beberapa jawaban tadi, ada yang termasuk kategori tulang pendek juga. Jadi ada tulang panjang, ada juga yang termasuk kategori tulang pendek. Jadi kalau tulang panjang, misalnya tulang paha atau dinamakan nama lainnya adalah pada bagian femur ya. Kemudian yang tadi termasuk kategori tulang pendek yang sudah disebutkan tadi adalah tulang telapak tangan dan telapak kaki, itu susunannya adalah tulang-tulang pendek. Jadi itu misalnya kalau pada gambar di sini,
Nah, ini kan ukurannya, maksudnya di sini adalah dari segi ukuran ya, pendek ini kan, nah, ini telapak tangan, ini namanya metakarpal. Jadi bagian-bagian metakarpal sama falang. Jadi ini adalah contoh dari tulang pendek. Kalau yang tulang panjang, misalnya lengan atas, lengan bawah, ekstremitas yang paha, terus betis, itu namanya tulang panjang. Rangka manusia, kalau kita belajar terkait dengan rangka manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada yang dinamakan rangka aksial sama rangka apendikular. Nah, yang termasuk rangka aksial atau membentuk sumbu tubuh itu adalah ada tengkorak sama ada trunkus. Rangka apendikular yang mendukung ekstremitas tubuh. Jadi ekstremitas tubuh di sini yang dimasuk bagian apendikular adalah pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jadi tangan, kaki, sama yang menyambungkan antara tangan dengan tubuh yang dinamakan pectoral gyrus, kemudian yang menyambungkan antara ekstremitas bawah dengan bagian trunkus atau pelvis girdle. Jadi kalau kalau kita secara ini pembagian, yaitu rangka kan ada bagian aksial itu rangka yang termasuk yang membentuk sumbu tubuh, bagian tengkorak sama bagian trunkus atau tubuh. Jadi ini yang pada bagian kranium, otak. Kira-kira bagian kranium apa saja? Yang depan ini dinamakan dengan tulang. Tulang itu bisa dinamakan ini singkatan dari occipital ya. Osteo, bukan occipital. Jadi os ini tulang itu nama lainnya adalah osteo. Yang depan ini dahi dinamakan dengan tulang. Ini ada tulisannya. Frontal. Oke, yang samping ini temporal, frontal, parietal, temporal, sama yang belakang ini adalah occipital. Jadi untuk wajah sendiri ada yang dinamakan dengan osteomaksila. Jadi maksila ini, tulang maksila rahang atas, atau kalau bahasa Indonesia rahang atas, rahang bawah. Rahang bawah ini mandibula. Palatin, kemudian os nasal itu hidung, vomer, terus zygomatikum, pipi, terus lakrimal itu yang sekitar mata. Biasanya kita mengidentifikasi misalnya pasien dengan fraktur frontal, parental, temporal, kemudian fraktur maksila, mandibula, seperti itu. Jadi harus dihafalkan, dipelajari dan dihafalkan ya. Mana termasuk bagian dari frontal, parental, temporal, occipital, kemudian maksila, mandibula, lakrimal. Yang menyokong sumbu tubuh, salah satunya adalah bagian trunkus. Badan ini tersusun dari tulang belakang, vertebra, sama tulang ini, dada. Jadi tulang torak, bukan tengkorak. Jadi bagian torak ini yang disusun dari sternum. Ini bagian sternum. Ini adalah sternum. Sternum itu tulang dada ini ya. Atau istilahnya biasanya ada juga yang dinamakan dengan ini tajuk. Terus kemudian ada rib atau coste. Coste ini rusuk ini, coste vera, ada spuria fluctuantes, spuria affixia. Yang sternum ini ada yang bagian atas manubrium sterni, tengah corpus sterni, yang bawah ini adalah dinamakan dengan processus siphoideus. Belakang torak atau dada ini yang dinamakan dengan vertebra thoracalis. Sementara untuk yang pada bagian lumbal ada vertebra lumbalis, kemudian sakralis atau sakrum, area sakrum sama koksik. Berikutnya yang termasuk bagian apendikular tadi kan terdiri dari ekstremitas atas dengan ekstremitas bawah sama yang menyambungkan antara ekstremitas dengan badan. Ini yang menyambungkan antara ekstremitas pectoralis gyrus dan pelvis gyrus ini. Untuk pectoralis di sini ada dua jenis tulang ya, ada clavikula sama tulang scapula. Sementara untuk yang pelvis pada pelvis girdle ada beberapa bagian, ada ilium, sacrum, sama pubis, simfisis pada daerah pubis. Jadi ini ada iliaka atau ilium, daerah pubis,
sama daerah ischem. Untuk ekstremitas atas dan bawah, ini bukan hanya lower extremity ya, jadi ekstremitas atas dan bawah. Di sini untuk ekstremitas atas ada humerus, ini yang dinamakan dengan tulang humerus lengan atas. Radius itu yang kalau kita sejajar dengan jari jempol ini ya, ini yang dinamakan dengan radius. Kemudian ulna yang di sini sejajar dengan jari kelingking dinamakan dengan ulna. Kemudian baru pada bagian karpal, karpal ini, terus ada metakarpal, terus phalanx ini. Jadi ini yang tadi saya tanyakan, mana yang termasuk bagian dari tulang panjang? Ini kan tulang panjang, humerus, radius, ulna ini tulang panjang. Ini yang apa ini? Yang ekstremitas bawah tersusun dari beberapa tulang. Misalnya di sini ada femur, terus ini patella, tibia, kemudian ada tarsal sama metatarsal, phalanx. Terkait dengan review anatomi fisiologi, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Oke, monggo Mbak Nila. Saya ingin bertanya, mengapa pertumbuhan tulang pada manusia itu hanya mencapai usia tertentu? Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan jumlah sel osteoblast pada osifikasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mila atas pertanyaannya. Sebenarnya tulang itu sejatinya bertumbuh terus ya. Maksudnya terjadi proses osifikasi atau pembentukan tulang secara terus-menerus. Osteoblast fungsinya Membangun, mengisi mineral, komponen mineral yang ada di dalam tulang ya. Kalau osteoklas merusak, jadi meresorpsi atau menyerap komponen-komponen tulang yang sudah matur. Pertumbuhan tulang misalnya sampai pada batas, misalnya ya kalau kita melihat pertumbuhan pada anak-anak itu kan biasanya pada usia tertentu, kemudian pada saat dia SMP pertumbuhan panjangnya tambah sekian, pada SMA masih tumbuh bisa panjang, tapi setelah misalnya pada saat sudah kuliah kan sudah berhenti ya, maksudnya tidak tinggi lagi. Nah, pada prosesnya, jadi proses pertumbuhan tulang itu intinya adalah terjadi keseimbangan antara osteoblast dan osteoklas. Jadi kalau pada masa anak-anak, pada masa masih muda, itu osteoblastnya jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan osteoklas. Jadi jumlah sel yang menyusun komponen tulang itu lebih banyak dibandingkan yang merusak, yang meresorpsi. Jadi lebih banyak yang mengisi daripada, sehingga kan terjadi pertumbuhan secara kuantitatif ya, pertumbuhan panjang misalnya. Nah, pada sampai mencapai usia tertentu. Jadi sampai mencapai usia tertentu itu misalnya usia remaja 18 tahun. Katakanlah pada usia 18 tahun, itu fase di mana osteoblast itu sama dengan osteoklas. Jadi jumlah yang dirusak sama dengan jumlah yang disusun atau diresorpsi sama dengan yang diserap sama dengan yang dimasukkan. Kemudian sejalan dengan usia akan terjadi proses degeneratif, termasuk juga pada komponen tulang, mineral matriks tulang, fosfor, mineral. Nah, pada saat itu osteoblast jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan osteoklas. Jadi kalau pada lansia nanti untuk bahasan berikutnya salah satu penyakit pada pasien itu adalah osteoporosis. Mbak Nila pernah dengar osteoporosis? Nah, osteoporosis itu kan kalau kita belajar patofisiologinya kan seperti itu. Jadi osteoklas lebih banyak dibandingkan dengan osteoklas. Jadi lebih banyak sel-sel yang diserap dibandingkan sel-sel yang disusun. Sampun jelas Mbak Nila? Jelas Ibu, terima kasih banyak. Asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Ini salah satu kasus yang saya pikir cukup banyak sekali ya untuk pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Jadi yang dinamakan dengan fraktur, dikatakan fraktur kalau misalnya terjadi terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Jadi ketika tulang itu misalnya di gambar ini tulang ini menjadi patah. Jadi yang dari tempat persambungannya, misalnya tulang, katakanlah ini misalnya tulang femur, jadi femur yang aslinya tulang ini lurus, kemudian ketika terjadi karena ada stres yang berlebihan. Stres itu tahanan misalnya karena benturan yang melewati kemampuan dari tulang untuk bisa menahannya, maka dia akan terjadi robekan atau patahan. Tanda gejala, jadi tanda gejala yang dirasakan pada orang yang mengalami fraktur,
Kalau dia masih sadar, pasti keluhan utama yang dirasakan adalah nyeri. Nyeri itu terutama ketika dibuat bergerak, pasti sakit sekali ya. Tanda lain, krepitasi. Krepitasi itu kalau kita lakukan palpasi akan terdengar suara seperti apa ya, kayak kayak kretek-kretek ya. Kemudian tenderness, penurunan fungsi tulang kan sebagai alat gerak ya, misalnya yang seharusnya bisa fleksi, ekstensi dengan baik, kemudian ketika disuruh ngangkat dikit aja sudah sakit kan, berarti terjadi penurunan fungsi. Terjadi deformitas atau perubahan bentuk. Jadi deformitas atau perubahan bentuk itu bisa diakibatkan karena misalnya patahnya tadi, apalagi yang tipenya displace misalnya bergeser, pasti akan menyebabkan postur tubuh itu akan berubah. Edem ini karena adanya pecahnya pembuluh darah yang ada di sekitar tulang yang patah. Jadi untuk pasien dengan fraktur, untuk askepnya tetap sama ya, ada beberapa komponen, yaitu mulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian intervensi, implementasi, evaluasi. Untuk bagian dari pengkajian sendiri, kita cek terkait dengan riwayat kesehatan pasien, jadi riwayat pasien, terus mekanisme of injury, jadi bagaimana tadi kecelakaannya, misalnya kecelakaannya terjadi, misalnya, kan itu kemungkinan kita bisa mengidentifikasi ya, misalnya ada benturan pada, misalnya tadi jatuhnya gimana, misalnya tadi saya pakai mobil, kemudian ngerem mendadak, dada saya terbentur ketatap sama setir mobil. Itu kemungkinan kan kalau tidak fraktur, kalau pasien mengeluh misalnya dadanya sakit, kemungkinan ada fraktur pada daerah poste. Pengkajian kita fokuskan bisa neurovaskuler ya, terkait dengan warna, misalnya mengidentifikasi warna, suhu, karena perubahan pada warna dan suhu bisa mengindikasikan adanya permasalahan pada arteri. Misalnya pasiennya mengalami sianosis atau pucat, kemungkinan ada masalah pada arterinya. Kemudian ini ada studi kasus. Silakan dibaca terlebih dahulu 5 menit. Kata kuncinya apa di sini? Berarti dari sini yang dikeluhkan pasien adalah apa saja? Oke, kita sudah menemukan 3 kata kunci. Terus yang lainnya, Burke sama kurang lebih 8 jam. Pasien mengatakan bahwa dia jatuh, ini riwayat pasien sebelumnya ya, jatuh dari tempat tidur di pagi hari. Hasil pemeriksaan fisik, tungkai kanan tampak bengkak. Ini kan pemeriksaan fisiknya pasien. Ada edem bengkak. Terus mengalami perubahan bentuk atau nama lainnya deformitas, warna kulit menjadi gelap. Ini bisa menunjukkan kalau, memberi gambaran kalau pasien ini mengalami edem. Terus pada saat diperkusi, nyeri pada saat diperkusi palpasi. Jadi hasilnya misalnya adanya nyeri pada saat perkusi dan palpasi. Semuanya di ekstremitas masih dalam kondisi baik, aktivitas motorik dan sensorik masih baik. Pemeriksaan X-ray menunjukkan adanya fraktur pada daerah pelvis. Pelvis berarti daerah mana? Pelvis? Antara tulang belakang sama kaki, bukan, Bu? Ya, tulang panggul ya, kalau istilah kita. Daerah pelvis, pasien direncanakan untuk tindakan pembedahan. Oke. Kemudian tugasnya di sini adalah, misalnya yang kita didiskusikan adalah identifikasi yang termasuk komponen dalam penata laksanaan fraktur. Komponen penata laksanaan fraktur tadi meliputi apa saja? Ada 4 komponen, ada rekognisi, reduksi, retensi, rehabilitasi. Jadi rekognisi kan kita mengidentifikasi, berarti kan berdasarkan dari keluhan pasien. Rekognisi, reduksi tindakan yang dilakukan, misalnya perencanaan untuk tindakan pembedahan, mungkin sampai situ ya. Dari sini kira-kira diagnosa keperawatan apa yang bisa muncul? Intoleransi aktivitas, bukan, Bu? Gangguan mobilitas fisik. Bentar, saya tuliskan saja. Apa saja tadi? Ada yang menyampaikan intoleransi. Terus ada lagi? Gangguan mobilitas fisik. Yang lainnya? Nyeri akut ya, Bu? Nyeri akut. Terus ada lagi? Oke, kita dari 3 diagnosa yang sudah disampaikan ini, kita gali ya mana yang bisa terjadi dialami pasien. Yang pertama, intoleransi aktivitas. Kira-kira ini sesuai enggak dengan pasien? Alasannya tadi yang menjawab intoleransi aktivitas dikarenakan Keterbatasan gerak mungkin ya, Bu? Keterbatasan gerak. Oke. Jadi kan, terima kasih. Jadi untuk yang terkait dengan intoleransi aktivitas, nanti kita bisa membaca buku SDKI ya.
intoleransi aktivitas itu kan terjadi karena ketidakseimbangan. Salah satunya karena ketidakseimbangnya antara suplai dengan kebutuhan oksigen. Jadi misalnya seseorang yang biasanya salah satu kasusnya yang biasanya ada untuk diangkat diagnosa intoleransi itu adalah pasien dengan gangguan pada kardiovaskuler. Misalnya pasien dengan gangguan jantung, pasien yang mengalami gagal jantung, itu kan angina pectoris atau gagal jantung atau gangguan jantung yang lain, kalau dia dibuat beraktivitas, maka misalnya mengalami sesak, misalnya naik tangga, yang kalau orang normal itu tidak ada keluhan, tapi pada pasien dengan kelainan pada jantung, dia mengalami sesak, atau setelah itu timbul nyeri pada dadanya, itu yang dinamakan dengan intoleransi aktivitas. Sementara pada kasus pasien ini, kalau di data ini kan, kita tanyakan misalnya keterangan pasien ini mengalami keterbatasan dalam bergerak ya. Dia keterbatasan bergeraknya karena adanya fraktur, diskontinitas jaringan tulang tadi. Entah itu harus diimobilisasi atau dia masih pada fase akut di mana tulangnya masih masih terjadi proses inflamasi dan lain-lain. Nah, itu maka diagnosa yang lebih tepat adalah di sini kita bisa mengangkat yang tipe gangguan mobilitas fisik. Jadi pada pasien fraktur pakai yang ini. Sementara intoleransi aktivitas nanti bisa juga pasien mengalami intoleransi aktivitas, tapi kalau sesuai dengan kasus yang tadi, yang lebih tepat adalah pasien terjadi mobilitas fisik. Kemudian bagaimana dengan diagnosa nyeri? Untuk diagnosa nyeri sendiri kita bisa mengangkat pada pasien karena didukung oleh data bahwa pasien ini mengeluh nyeri. Mungkin nanti untuk mendukung apakah memang pasien ini mengalami nyeri akut atau tidak, kita bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi. Misalnya kita bisa mengecek terkait dengan karakteristik nyeri, skala nyeri, atau hal lain yang terkait dengan nyeri, misalnya bisa menggunakan PQRST misalnya, di mana lokasi nyeri dan lain-lain. Jadi ini yang bisa diangkat dari 3 diagnosa di sini adalah gangguan mobilitas fisik sama nyeri akut. Kemudian tugas selanjutnya adalah silakan mencari kira-kira intervensi apa yang bisa diberikan untuk pasien ini untuk mendukung, untuk mengatasi permasalahan mobilitas fisik sama nyeri akut. Pembahasan dari studi kasus yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga dari informasi yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan gambaran ya terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, terutama yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pasien dengan fraktur. Jadi bagaimana cara melakukan pengkajian pada fraktur, apa yang perlu diidentifikasi, menentukan diagnosa perawatannya, menyusun intervensi, implementasi, termasuk juga mengevaluasi. Jadi mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan pada pasien ini sudah berhasil atau tidak. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Demikian pemaparan proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Asesor atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.